Kita masuk pada geometri transformasi yang ketiga, yaitu rotasi. Rotasi atau perputaran. Apa sebenarnya itu rotasi? Rotasi itu sebenarnya adalah peristiwa memindahkan objek, bisa berbentuk bangun atau gambar atau titik, melalui garis lengkung dengan pusat pada titik tertentu. Titik tertentu dan boleh searah atau dengan arah searah atau berlawanan, ya, searah atau berlawanan dengan jarum jam, dengan arah putar jarum jam, arah putar jarum jam. Boleh searah, boleh berlawanan, jarum jam, ya. Jarum jam sehingga kedudukan objek berubah. Oke, nah kita ambil contoh, ya. Kita ambil sebuah segitiga. Segitiga misalnya ini, ya. Sembarang aja segitiganya. Ini segitiga A, B, C. Nah, kita ambil putarannya di sini, ya. Kita ambil titik putarnya di sini. Maka katanya garis lengkung tadi maksudnya adalah kalau kita pakai jangka. Kalau kita pakai jangka, kita putar misalnya sejauh 90 derajat. Kita putar, kasih arah putarnya dulu. Kita ambil 90 derajat, ya. 90 derajat berarti kita pakai busur. Iya, jadi saya ambil garis titik A-nya. Titiknya di situ. Kalau kita garis 90 derajat seperti ini. Nah, berarti ini titik A aksennya. Nah, kalau kita hitung pusat yang ke sini sama, ya, sama jarak A itu sama, ya, dari titik pusat. Kemudian yang B saya putar lagi. B juga 90 derajat, ya. Jangan lalu lainnya, nanti gambarnya berubah. derajat dari B. Nah, 90 derajat tepatnya di sini. Saya ambil garis yang jaraknya sama, ya. Sama, ya. Gampang aja, sama arahnya ini, ya. Jadi titiknya di sini B-nya. Kemudian ini B aksen, ya. C aksen saya putar lagi. Saya ambil jangka lagi. C. Saya tarik garis menuju C, ya, tepat, ya, C. 90 derajat berarti ke sana. Nah, ini 90 derajatnya. Jadi kalau saya ambil C-nya, kebetulan, ya, di situ C-nya tepat di garis ini. Nah, di C aksen, ya. Kalau kita gambarkan ini A, B, C. Nah, jadi hasil perputarannya, rotasinya ini, ya. Nah, saya gambar warna yang berbeda. Nah, kalau kita tarik garis dari pusat ini, ya, ke A, ini 90 derajat, ya. Kemudian dari B ke B juga 90 derajat.
90 derajat ya. Saya ambil warna yang berbeda ya, maaf ya. Nah ini 90 derajat, dari B ke B juga 90 derajat. Kemudian dari C, saya kasih C ya. Ke C juga saya kasih simbol ini ya, titik P. Ini juga 90 derajat. Nah, artinya apa? Sudut B B B aksen itu 90 derajat. Sudut C B C aksen juga 90 derajat. Sudut A P C aksen juga maaf ya, C A aksen adalah 90 derajat. Jadi lihat gambar yang dibentuk tidak berubah ya, ukurannya, luasnya tidak berubah, kecuali kedudukan yang berubah. Dalam rotasi simbolnya ini ya, rotasi itu kalau dia searah jarum jam dinyatakan dengan negatif ya, dengan R negatif. Jika dia berlawanan arah jarum jam, ya maka dinyatakan R-nya positif ya, ingat ya. Nah, jadi kalau nanti ada hubungannya dengan matrik, kita bisa menentukan ya. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya, yang kedua, yang ini yang pertama ya, maaf. Yang pertama, pusat rotasi 0,0. Nah, kita coba pusatnya 0,0. Kita ambil titik misalnya di sini. Titik A-nya itu adalah 4,3. Nah, kita putar sejauh 90 derajat dengan pusat 0,0 ya. Kita putar, kita garis di sini ya. Sejauh kita ini ya, kita ambil acuannya di sini, titik ini 0,0 di sini, sejauh 90 derajat kita tarik ke sini. Maka kalau kita hitung jaraknya ya, kalau kita pakai jangka ini ya, yang berlawanan arah jarum jam, ini saya ambil yang berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau kita tarik ini ya, tepat ya. Nah, 90 derajat ini tadi. Maka titik A aksennya ini berlawanan jarum jam sebesar 90 derajat ya. Aksennya adalah ini min 3, min 4. Nah, kemudian kalau kita putar sejauh 180 derajat, ganti aja ini ya, kita titik B-nya. Titik B-nya di sini. B-nya misalkan 5,1 ya. Kita putar sejauh 180 derajat. Saya ambil garis ya. Kalau 180 derajat gampang aja ya. Kenapa? Dia garis lurus. Kita hitung jaraknya. Maka ini apa? Di aksennya adalah 5 min 5,1. Oke, lurus. Nah, sekarang coba kita lihat yang misalnya ini C. Kita C ini kita sebut dengan berapa ini? C ini adalah 4,7 ya. Saya putar searah berlawanan jarum jam ya, dengan arah 90 derajat. Maka kalau kita nggak usah pakai itu, kita perkirakan ini nanti hasilnya adalah, nah ini ya, tegak lurus ya. Kalau 90 derajat itu tegak lurus, paling gampang 90 derajat, 180 derajat. Nah, ini kalau kita hitung ini 90 derajat ya. Yang ini saya kasih di sini 90 derajat. Maka C-nya karena dia arahnya berlawanan jarum jam, maka ini negatif ya. Ini dapatnya adalah
si aksennya adalah 7, min 4. Oke ya. Nah, sekarang bisa kita simpulkan. Kalau kita simpulkan bahwa misalnya jika A-nya itu adalah berapa? Tadi 4,3 dirotasikan, simbolnya ini R ya. Kadang-kadang ditulis ini di kotak ini ya, 0 O itu pusatnya, plus 90 derajat. Itu hasilnya berapa? A aksennya. Ini ya, A diputar sejauh 90 derajat, hasilnya adalah min 3,4. Nah, untuk kasus-kasus tertentu yang paling gampang itu ya bisa kita lihat dengan langsung tanpa angka yang nilai yang rumit, itu adalah kalau kita perputarannya sebanyak 90 derajat, kemudian 180 derajat. Kalau sudah misalnya sudutnya 60, 30, kita memang harus lebih teliti ya. Kita harus pakai busur ya. Kalau demikian misalnya A-nya, V ya, saya kasih sambang V, boleh ya, X, Y, itu kalau rotasinya R, pusatnya 0, plus 90 derajat, maka hasilnya berapa? A aksennya. Coba perhatikan. Min 3 taruhnya ke depan ya. Min 3 ya. Berarti min Y, X. Nah, ini sudah jelas ya. Ini sudah jelas. Saya cukup satu gambar aja. Kemudian yang misalnya A-nya apa? C ya. C-nya adalah berapa tadi C-nya? 4,7 dirotasikan, R-nya itu O, min 90. Nah, lalu C aksennya maaf ya, C aksennya berapa? Ini C diputar searah jarum jam, jadinya 7, min 4. Artinya apa? Kalau C misalnya P-nya saya kasih P ya, X, Y dirotasikan R O, min 90, maka hasilnya apa? P aksennya, kalau lihat P aksennya berapa ini? P aksennya adalah berapa? Min 4-nya ke belakang, berarti ini Y, min X. Nah, untuk satu contoh cukup mewakili ya. Nah, ini sudah ya. Sekarang kalau kemudian yang B ya, maaf ya, B ketinggalan tadi. B berapa tadi? 5,1 dirotasikan R itu O, 100 plus 180 derajat. Nah, itu nilainya adalah B aksennya adalah min 1 ya, maaf ya, min 1, min 5, min 1. Lihat, perhatikan ya. Ini 5,1 diputar 180 positif. Kemudian kalau B-nya arahnya yang berlawanan, 5,1 karena 180 derajat tetap ya. R 0 min 180 derajat, itu nilainya B aksennya juga min 5, min 1. Memang biasanya kalau 180 derajat sering nggak ditulis ya. Kalau V, X, Y itu cukup ditulis R, O. 180 derajat itu nggak ditulis plus minus ya, karena hasilnya juga tetap sama. Jadi P aksennya adalah min X, min Y. Sekarang gimana kalau kita pakai matrik ya? Pakai matrik, karena kasus-kasus tertentu seperti 45 derajat, 60 derajat, 30 derajat, atau misalnya 120 atau bentuk-bentuk lain, maka kita akan kesulitan ya kalau kita menggambar. Nah, jadi kita coba bahwa rumus untuk menentukan rotasi itu adalah misalnya P X, Y itu menjadi R O, theta ya, ini pusatnya, tetanya adalah besar sudut, itu maka P-nya akan bentuk apa? P aksennya adalah X, X aksen, Y aksen. Nah, gimana cara mencari X aksen, Y aksennya dengan menggunakan matrik? Maka ini bisa dinyatakan dengan X aksen, Y aksen, itu sebenarnya adalah cos theta. Ini di sini min sin theta. Kemudian ini
sin theta, maaf ya, min sin theta cos theta dikalikan dengan titik asal ya. Titik asal ya. Nah, saya buktikan dengan menggunakan rumus ini untuk mengerjakan titik tadi ya. Tadi apa? Titik A-nya adalah 4,3. Oleh rotasi apa? Rotasinya adalah 0 atau 0, plus 90. Nah, maka X aksen, Y aksen itu sama saja dengan apa? Cos 90 min sin 90 sin 90 cos 90 dikalikan titik asalnya adalah 43. Ingat, matriks cos 90 itu kan adalah 0. Sin 90 adalah 1. Ada minnya berarti min 1. Sin 90 adalah 1 ya. Cos 90 adalah 0. Berarti kita kalikan dengan matriks itu ya, 43. Nah, 0 kali 4, 0. Min 1 kali 3 plus min 3. 1 kali 4, 4 ditambah 0 kali 3, 0. Kalau kita jumlahkan, 0 tambah min 3 adalah min 3, 4 tambah 0 adalah 4. Jadi titik A aksennya berapa? A aksennya adalah min 3,4. Kita cek dengan hasil kita tadi. Iya, betul ya. Min 4,3 ya. Min 4,3. Ini min 3,4. Maaf ya. Maaf ya, min 3,4. Salah nyebut. Kita lihat hasilnya adalah min 3,4. Ini juga min 3,4. Nah, sekarang kita coba yang C ya. C tadi berapa titiknya? 4,7. Dirotasikan dengan R-nya adalah pusatnya 0, tapi arahnya searah dengan jarum jam, artinya min 90. Searah jarum jam berarti positif, negatif ya. Nah, X aksen, Y aksen itu kalau kita coba cos 90 min 90, maaf ya, ini min sin min 90, ini sin min 90, ini cos min 90 dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan 4,7 ya. 4,7 ya. Maka kita coba ini tadi berapa? Cos min 90, cos 90 min 90 itu 0 ya. Sin min 90 itu nilainya adalah sin min 90 itu min 1, tapi diminkan jadi plus 1. Sin min 90 adalah min 1. Cos min 90 adalah 0. 47 ya. Saya kalikan 0 kali 4, 0. 1 kali 7 plus 7 ya. Min 1 kali 4, min 4. 0 kali 7 adalah 0. Hasilnya adalah 7, min 4. Atau C aksennya adalah 7, min 4. Kita cek, betul enggak 7, min 4 C-nya? Nah, kita lihat. C-nya tadi apa? Iya. 7, min 4, ini 7, min 4. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti kita coba contoh yang berikutnya, yaitu apa? Contoh misalnya gimana kalau misalnya 45 derajat. Misalnya gitu ya. Kita tambah contoh. Misalnya ini titik A, titik B-nya adalah 5, min 3. Dirotasikan oleh R, misalnya O 45 derajat. Oke ya. Nah, maka kita temukan ini tanpa menggambar X aksen, Y aksen. Tadi apa rumusnya? Cos 45 derajat ya, min sin 45 derajat, kemudian sin 45 derajat, cos 45 derajat. Dikalikan dengan apa? Titik
min 3. Kita teruskan ya. Cos 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Min sin berarti setengah, min sin ya, min setengah akar 2. Sin 45 setengah akar 2. Cos 45 juga setengah akar 2. Kebetulan sama ya. Nanti kalau 60 lain lagi ceritanya. Ini titiknya 5 min 3. Kalau kita hitung setengah kali 5 adalah 5/2 akar 2. Kemudian min setengah, min dengan kali ini jadi plus ya. Plus 3/2 akar 2. Bawahnya lagi setengah kali akar 5, setengah akar 2 dikali 5 adalah 5/2 akar 2. Setengah akar 2 dikalikan min 3 adalah min 3/2 akar 2. Kalau demikian saya tambah di sini 5/2 tambah 3/2 adalah 8/2. 8/2 akar 2. Bawahnya 5/2 dikurang 3/2 berarti 2/2 akar 2/2 akar 2. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, kalau demikian ini apa? 8/2 4 akar 2. Yang bawahnya adalah 2 akar 2 adalah 1 akar 2 atau akar 2 saja. Maka titik V-nya apa? Titik V-nya, V aksennya apa? 4 akar 2, akar 2. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita ya bentuk yang kedua. Yang kedua adalah pusatnya V A, B ya. Dengan rotasi kalau kita simbolkan ini R-nya seperti ini. Ini A, B, theta ya. Nah, simbolnya seperti itu. Nah, coba kita perhatikan. Andaikan kita ambil titik pusatnya adalah 2,3. Ini saya kasih pusatnya ya, V-nya 2,3. Saya mau memutar titik misalnya di sini titik A 6,3. Nah, saya kasih gampang aja ya karena kebetulan 3 di sini. Maka kalau kita ambil titiknya, maka kita putar ini 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4 tegak lurus, gampang aja ya. Ini V aksennya adalah berapa? 2,7 ya, 2,7. Nah, paling gampang yang 90 ya dengan 180. Nah, sekarang misalnya saya ambil lagi titiknya di sini. Saya akan pakai warna yang lain ya. Ini titik B. B-nya adalah 6,5. Saya putar sejauh 90 derajat, 180 derajat ya. Nah, saya saja gini ya. Nah, jadi ketemunya berapa di sini B aksennya? B aksennya adalah min 2, min 1 ya. Nah, perhatikan ya, kita perhatikan titik tadi, titik A itu berapa? 6,3. Dirotasikan R ya, simbol tadi pusatnya adalah 2,3. Itu hasilnya adalah 90 ya, maaf 90 positif. Maka aksennya adalah 2,7 ya, 2,7 ya. Nah, sekarang 2,7. Kemudian kalau kita ingat ya, tadi kalau untuk mencari X aksen Y aksen itu X aksen Y aksen itu rumusnya apa tadi? Cos theta min sin theta cos theta. Nah, titik asalnya karena ini apa ya? Titik acuannya tadi berapa? Kalau kita acuan dikembalikan ke 0,0, maka titik ini kita kurangkan X dikurang pusatnya adalah A, kemudian Y dikurang pusatnya adalah B. Nah, baru kembalikan lagi dengan A plus B ya. Oke ya. Nah, lalu kita ambil contoh, betul enggak? Kalau 6,3 dengan pusat 2,3
90 derajat, artinya berlawanan jarum jam, hasilnya adalah 2,7. Nah, kita coba tadi ya, titik X aksennya, X aksen, Y aksen. Ingat, matrik untuk 90 derajat itu, cos ini adalah 0, min 1, 1, 0 ya. Mas, gampang aja ya. Kemudian titik asalnya apa? 6. Yang Y-nya 3. Ini dikurang pusatnya berapa? 2. Pusat yang berikutnya adalah kurang 3. Ditambah A dan B sendiri apa? Kembalikan lagi, pusatnya adalah 2, 3. Kenapa dikurang 2, dikurang 3? Karena titik kita memulai dari koordinat itu, berarti kita kembalikan ke titik acuannya. Nah, kalau demikian ini 0, 1, min 1, 0 ya. 6 dikurang 2 kan 4 ya. 3 dikurang 3, 0 ya. Oke, sudah ya. Ditambah 2, 3. Nah, 0 kali 4, 0 ya. Min 1 kali 0, 0 juga. 1 kali 4, 4. 0 kali 0, 0 ya. Berarti ini ditambah 2, 3. Sama saja dengan apa? 0 tambah 0, 0 ya. Tambah 2, 2. 4 tambah 0, 4 tambah 3, 7. Jadi titiknya adalah 2,7. Berarti A aksennya adalah 2,7. Pas ya, sama dengan ini. A aksennya adalah 2,7. Nah, yang B lagi. Yang B diputar sejauh berapa? B-nya tadi 6,5. Diputar, R-nya adalah 2,3. 180 derajat, maaf ya, 180 derajat. Ingat ya, 180 derajat nggak usah ditulis plus minus ya. Kenapa? Kalau ini plus ya, karena sama ya, maka hasil B aksennya berapa? B aksennya adalah ketemunya min 2, min 1 ya. Apa betul? Nah gitu ya, ini min 2, min 1 ya. Setelah diputar 180 derajat baik ke arah diagram maupun berlawanan ya. Nah, kalau kita hitung secara rumusnya, X aksen, Y aksen itu sama dengan cos theta min sin theta. Kemudian ini sin theta, cos theta ya. Dikalikan dengan apa? Titik X awal dikurang dengan A, Y-nya dikurang B. Nanti ditambahkan lagi A plus B. Ini rumus ya, sudah tahu ini rumus yang dipakai ya untuk pusat 0,0. Pusat A, B. Nah, kalau demikian, kalau kita bikin nilainya, maka X aksen, Y aksen berapa? Cos 180 itu berapa? Min 1 ya, min 1. Sin 180 derajat itu 0 ya. Kemudian sin 180 derajat itu 0. Cos 180 derajat adalah min 1. Nah, X-nya siapa tadi? 6, 5, Y-nya. Pusatnya kurang 2, kurang 3. Oke. Kalau demikian, maaf ya, ditambahkan dengan titik pusatnya ya, 2, 3. Nah, saya taruh ke bawah ya. Ini min 1, 0, 0, 1, min 1. Dikalikan dengan 6 dikurang 2, 4, 5 dikurang 3, 2. Ditambah 2, 3. Min 1 kali 4, min 4. 0 kali 2, 0. 0 kali 4, 0. Min 1 kali min 2, min 2. Ditambah pusatnya adalah 2, 3. Kalau demikian, kita hitung min 4 tambah 0, min 4 tambah 2 adalah min 2. 0 tambah min 2, min 2. Tambah 3 adalah 1. Nah, jawaban kita tadi berapa? Oh, maaf ya. Gambar ini salah. Saya salah ya. Ini sebetulnya adalah apa? Plus 1. Di gambar ini plus 1. Maaf ya, saya tulis min 1. Ini salah ya, ini tetap plus 1. Betul ya?
Sekarang kita ambil contoh soal ya. Contoh ya. Pertama kita coba menentukan bayangan sebuah titik. Jadi tentukan yang pertama ya. Tentukan bayangan titik, misalnya kirinya adalah 5,2 oleh yang pertama A, R-nya dengan pusat 0, min 270. Nah, paling gampang ya menentukan yang 290, 270, 180 atau kelipatannya ya. Kemudian yang kedua adalah oleh R, misalnya 0,45 derajat ya. Atau 60 ya, saya kasih 60 ya. 60 derajat. Oke. Nah, 60 derajat. Nah, sekarang kita jawab ya. Yang pertama kita jawab yang A. Masih ingat X aksen, Y aksen itu sama saja dengan apa? Cos theta min sin theta, cos theta. Dikalikan dengan X dengan Y. Nah, X aksen, Y aksen. Cos berapa? Cos min 270 min sin min 270, kemudian sin 270 cos 270. Nah, min ya, maaf ya, min ini min. Oke, maaf ya. Nah, saya tutup kurung ya. Catatan di sini, catatan ingat bahwa kalau di kelas 10 ya pernah diajarkan bahwa sin min A itu sama saja dengan min sin A ya. Tetapi kalau cos min A itu tetap ya. Cos A sama. Ini saya kasih catatan dulu ya. Catatannya. Nah, kalau demikian ini nilainya berapa tadi? 5, 2. Jadi ya, X aksen, Y aksen itu berarti cos dari min 270 itu 0. Sin min 270, kalau sin 270 itu min 1, tapi kalau min sin min 270 berarti 1 ya. Diminkan jadi min 1. Sin min 270 adalah 1. Kemudian cosnya 0 dikalikan dengan 5, 2. Hasilnya adalah 0 kali 5, 0 tambah min 2. Kemudian 1 kali 5, 5 tambah 0. Jadi hasilnya adalah min 2, 5. Artinya apa? Titik Q itu adalah Q aksen ya. Itu adalah min 2,5. Soalnya kita ambil ya yang pusatnya beda ya. 2, misalnya 3,4 ya. Saya ganti ya 3,4 ya. Pusatnya 3,4 karena yang 0,0 sudah nomor 1 3,4. Misalnya yang B ya. Maka kita ingat X aksen, Y aksen tetap ya, matriknya adalah cos theta min sin theta, cos theta. Nah, ingat kalau pusatnya adalah A, B, maka ini X-nya dikurang A, Y-nya dikurang B. Nanti ditambah lagi A, B. Nah, coba perhatikan, cos berarti cos 60. Kemudian min sin 60, sin 60, cos 60. Ini dikalikan dengan X-nya 5 dikurang pusatnya 3, kemudian 2 dikurang 4, ditambah 3, 4 ya. Oke. Cos 60 adalah setengah. Min sin 60 berarti min setengah akar 3. Sin 60 adalah setengah akar 3. Kemudian cos 60 adalah setengah. Nah, kalikan 5 dikurang 3, 2. 2 dikurang 4 min 2 ditambah 3, 4. Ini mungkin angkanya kurang bagus ya. Kita coba setengah kali 2 adalah 1. Min setengah kali min 2 adalah akar 3. Min setengah kali min 2 kan 1 per 1 akar 3.
bawahnya setengah akar 3 dikalikan 2 berarti akar 3 ya, karena akar 3 setengah kali min 2 adalah min 1 ditambah 34 berarti 1 tambah 3 berarti 4 ya, terus akar 3 dikurang 1 tambah 4 berarti akar 3 ditambah 3. Jadi kalau ditulis urutnya berarti akar 3 tambah 4, akar 3 tambah 3. Jadi titik Q-nya adalah akar 3 plus 4, akar 3 plus 3. Lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat min 10 plus 10x dikurang 6y kurang 30 itu sama dengan 0 oleh yang pertama R-nya 0,90 derajat. Yang B-nya R-nya kita tulis pusatnya adalah 2,3,270. Yang A, kalau ingat ya X aksen Y aksen untuk 90 derajat ini adalah 0 min 1 1 0 ya kali X aksen X kali Y. Ini hasilnya adalah apa? Min Y X. Artinya apa? X aksennya adalah min Y, maka Y-nya itu adalah X aksen. Kemudian Y aksennya adalah X, maka X-nya adalah Y aksen. Maaf ini min ya, min. Nah, persamaan asal ya. 10x kurang 6y dikurang 30 sama dengan 0. Saya gantikan ini katanya X-nya itu adalah Y aksen, berarti Y kuadrat. X-nya adalah Y. Oh ya maaf ini ya. X-nya adalah Y, sekarang Y-nya adalah min X aksen kuadrat. Ditambah 10, X-nya tadi adalah Y aksen. Kemudian kurang 6, Y-nya adalah min X dikurang 30 sama dengan 0. Jadi bentuknya dikuadratkan, saya langsung tulis ya, Y kuadrat plus min X dikuadrat, aksen dikuadratkan sama saja dengan X kuadrat ya. Ditambah 10Y aksen, 6 kalikan dengan min 1 adalah 6X aksen dikurang 30 sama dengan 0. Jadi bentuknya adalah X kuadrat, Y kuadrat, ini aksen semua ya, ditambah 6X ditambah 10Y dikurang 30 sama dengan 0. Jadi gampang ya. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Oke. Yang B ini agak rumit sedikit ya. Ini rumusnya adalah, masih ingat X aksen, Y aksen. Saya langsung cos dari 270 adalah 0, min sin 270 adalah min 1 jadi 1. Kemudian sin 270 adalah min 1, cos 270 adalah 0. Kita kalikan dengan X dikurang berapa? 2, Y dikurang 3. Kemudian ditambahkan dengan 2, 3. Nah, ini 0 kali min X kurang 1 adalah 0 ya. 1 kali Y min 3 berarti Y min 3. Min 1 kali X kali min 2 adalah min X plus 2. Ditambah 0 ya. Ini 0 ya. 0 tambah ini tambah 0. Oke. Ditambah 2, 3. Berarti kalau kita hitung 0 tambah Y min 3 tambah 2 berarti Y kurang 1. Min X tambah 2 tambah 3 itu 2 tambah 3 5, 5 berarti tulis aja 5 dikurang X sama aja. Oke? Artinya apa? X aksen itu adalah Y kurang 1, maka Y-nya itu sama saja dengan apa? X aksen tambah 1.
Kemudian Y aksen itu adalah 5 kurang X. Maka X-nya itu sama dengan 5 dikurang Y aksen. Hasil ini kita substitusikan ke persamaan awal. Persamaan awal apa? X kuadrat Y kuadrat 10X kurang 6Y kurang 30 sama dengan 0. X kuadratnya siapa? Ini ya. Saya ganti ini X dikuadratkan, disubstitusikan. Jadinya apa? 5 min Y aksen kuadrat. Y-nya siapa? Ini. Y-nya ini ya. Nah, berarti X aksen tambah 1 dikuadratkan. Ditambah 10, X-nya kita ganti dengan ini. 5 min Y aksen. Min 6-nya kita ganti dengan X aksen plus 1. Karena Y-nya adalah X aksen plus 1. Dikurang 30 sama dengan 0. Ini artinya 25 ya. 25. 5 kali 2 min 10 Y ditambah Y kuadrat. Yang ini X aksen kuadrat ditambah 2X aksen ditambah 1. Ditambah ini 10 kali 5, 50. 10 kali min Y, min 10 Y aksen. 6 kali X, min 6X. 6 kali 1, min 6. Min 30 sama dengan 0. Jadi kita kumpulkan X aksen kuadrat ya. Ditambah Y aksen kuadrat. Kita cari yang X-nya. 2X min 6Y. Berarti min 4X aksen. Ada nggak lagi? Ya nggak ada ya. Kemudian berikutnya apa? Y-nya. Y-nya min 10 dengan min 10. Berarti min 20 Y aksen. Nah sekarang angka belakangnya 25 tambah 50 berarti 75 dikurang 1 76. 75 maaf ya, 75 ditambah 1 76 dikurang 6 70 dikurang 30 adalah plus 40 sama dengan 0. Jadi persamaannya adalah X kuadrat Y kuadrat min 4X min 20Y ditambah 40 sama dengan 0. Ini hasil rotasi sejauh berapa? Sejauh 270 derajat dan pusat 2,3 ya. Hasilnya adalah ini ya. Sekian, terima kasih.